الفاتحة على روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الله يعلى الرجال في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم فاضل بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم وإذا فنانا من لديهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nasur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Maka sifat-sifat ini tidak diberikan dalil satu per satu, tapi dalilnya itu menjadi satu karena empat sifat ini adalah empat sifat yang saling berkaitan di dalam penciptaan alam semesta. Kita ini mengenal Allah asalnya dari melihat apa? Langit dan bumi. Melihat bahwa langit itu diciptakan. Melihat bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini diciptakan. Maka dari situlah kita pertama menemukan bahwa pencipta langit ini pasti bersifat kuasa, gitu. Yang bisa membuat dunia dan segala isinya, bisa membuat peredaran siang dan malam, membuat bulan, bintang, planet-planet, pasti yang membuat berkuasa. Mungkin nggak sesuatu yang lemah bisa menciptakan? Pasti yang kuasa. Terus lanjut tuh satu persatu sampai empat sifat. Maka dikatakan di sini, adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat dengan empat sifat tersebut adalah terciptanya alam semesta. Karena apabila tidak wajib bagi Allah salah satu dari empat sifat tersebut, maka pasti Allah itu lemah.
Apabila Allah itu lemah, maka pasti alam semesta tidak akan tercipta. Umpamanya Allah nggak punya, tidak ada pada dirinya salah satu dari 4 sifat itu, maka alam ini nggak mungkin bisa diciptakan. Tapi nyatanya alam ini bisa diciptakan, berarti Allah pasti pada dirinya terdapat 4 sifat tersebut. Adapun dalil dari 4 sifat tersebut dirangkum menjadi satu karena memang 4 sifat tersebut adalah saling berkelaziman atau saling berkaitan gitu di dalam menciptakan sesuatu. Untuk menciptakan sesuatu itu harus ada 4 sifat ini, harus. Kalau nggak ada, nggak akan bisa diciptakan. Maksudnya apabila Allah tidak wajib bersifat kudrat, maka pasti lemah. Umpamanya nih, salah satunya hilang. Allah nggak bersifat kudrat, tapi Allah itu hidup, Allah berilmu, Allah berkehendak, tapi nggak bersifat kuasa. Bisa nggak muncul alam? Nggak bisa. Atau Allah itu berkuasa, mampu, dia hidup, dia berilmu, tapi dia nggak pengen, muncul nggak alamnya? Muncul? Mau kuasanya kayak apa, kalau nggak pengen, ya nggak bakal menciptakan. Karena yang namanya kudrat itu berkaitan sama iradah. Kudrat itu memunculkan sesuai dengan kalau dirinya mau gitu. Kalau Allahnya nggak mau muncul apa? Atau Allah itu berkuasa, punya keinginan, dia hidup tapi nggak punya ilmu, nggak tahu caranya bikin, bisa? Mungkin nggak tercipta. Berarti Allah itu harus berkuasa, berkehendak, berilmu untuk menciptakan alam dan hidup. Mungkin nggak yang bikin alam ini mati? Sesuatu yang mati bisa bikin langit bumi, mungkin. Jadi 4 sifat ini di dalam penciptaan alam tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Harus ada bagi Allah 4 sifat ini. Gitu. Makanya kenapa dari awal musonif tidak memberi dalil satu per satu. Beda dengan sifat yang lain nih. Wujud dikasih dalil, kidam dikasih dalil, baqo dikasih dalil, sampai wahdaniyah dikasih dalil. Begitu bahas kudrat nggak ada dalilnya, iradat nggak pakai dalil, ilmu nggak dikasih dalil, sampai hayat. Lalu setelah selesai 4 ini baru diberikan dalil. Kenapa? Karena cukup dengan satu dalil, yaitu alam ini kita bisa membuktikan Allah pasti punya 4 sifat tersebut. Nggak bisa ditinggalkan salah satunya di dalam menciptakan alam semesta ini, gitu loh. Jadi 4 ini saling keterkaitan. Nggak usah pada Allah deh, pada ente ya begitu. Ente kalau mau ngerjain sesuatu, yang ngerjain pertama harus apa? Ente mau SMS, HP pertama diapain dulu? Hidupin. Kalau nggak hidup, ya bagaimana mau ente SMS, mau WA? Ente mau disuruh ngerjain sesuatu, bikin rumah. Pak tukang, tolong bikinin rumah. Tukangnya harus hidup, harus nggak? Tukangnya mati mamanya. Suruh bikin rumah, jadi rumahnya. Nggak jadi. Terus tukangnya harus punya ilmu. Pak tukang, tahu nggak caranya bikin rumah lantai 3?
Waduh, saya bisanya lantai 1 Pak, lantai 3 nggak bisa. Kalau ente paksain jadi nggak rumahnya? Nggak jadi. Tukang nggak pernah bikin lantai tingkat disuruh bikin, wah bisa ambruk rumahnya itu. Jadi dia harus punya ilmu tentang bagaimana cara bikin sesuatu. Terus tukangnya punya kemauan. Mau nggak Pak? Ya udah saya mau deh. Saya tahu nih cara bikin lantai 3. Saya bayar Pak ya. Saya nggak mau ah. Dia nggak bisa jadi, dianya nggak mau gimana? Walaupun dia punya ilmu. Gitu. Terus punya kemampuan. Ada hidupnya, ada ilmunya, ada maunya, tapi stroke. Waduh, enggak. Tukang tolong bikin. Waduh, saya mah bisa Pak, cuman keadaan saya ya nggak jadi. Jadi 4 ini harus ada di dalam satu pekerjaan, gitu. Ya, jelas nggak ini? Jadi kita mengimani Allah dengan 4 sifat ini, buktinya apa? Alam semesta ini. Jadi dengan munculnya alam semesta, kita yakin Allah punya pada dirinya pasti ada 4 sifat ini, gitu. Jelas? Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Allah. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui pada zatnya Allah itu ada sifat-sifat ini. Tapi kita nggak diperintah untuk tahu bagaimana hakikatnya sifat, kita nggak diperintah. Kudratnya Allah itu kayak apa? Kamu nggak diperintah enggak? Hidupnya Allah itu kayak apa? Ilmunya Allah seperti apa? Kamu nggak diperintah enggak?
Diperintahnya kamu mengimani, mengetahui dengan dalil kalau sifat-sifat ini ada pada zatnya Allah. Cukup gitu loh. Dengan mengimani ini maka kamu selamat gitu. Dengan mengimani ini, mengetahui dalil-dalilnya, kamu mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi kalau ada orang ngomong emangnya Allah bisa dikenali, bisa diketahui, wong Tuhan itu sesuatu yang enggak terbatas. Kita enggak disuruh tahu hakikatnya, enggak. Kalau untuk tahu hakikatnya enggak mungkin bisa gitu. Ya. Kenapa? Karena ilmu kita itu terbatas, sedangkan Allah itu keadaannya tidak terbatas gitu. Jadi disinilah kewajibannya orang Islam untuk mengimani Allah dengan dalil. Artinya ketika kita itu mengerjakan perintah Allah, ditanya, kamu kok sholat kenapa? Loh, kan sholat perintahnya Allah. Lah emang kamu tahu Allah? Kamu tahu Allah dari mana? Oh, katanya bapak saya. Nggak sah imannya. Tuh. Walaupun kamu sholat nih, tapi ketika ditanya sholat itu perintahnya Allah, tapi kamu kenalnya Allah karena orang tua, karena bapak kamu, karena guru kamu, maka iman kamu sekarang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah gitu loh. Kecuali ente kok sholat kenapa? Loh kan perintahnya Allah. Emang kamu tahu kenal Allah? Kenal. Dari mana kamu tahu Allah? Langit bumi. Ini ciptaannya ada. Maka yang menciptakan pasti ada. Yang menciptakan pasti berkuasa, pasti berkehendak, pasti berilmu, pasti hidup. Itu namanya tatanan bagaimana cara akal berpikir mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ini, sebelum kamu di dunia, kamu kenal Allah nggak pakai mikir. Karena tiap ruh itu jumpa dengan Allah. Tapi setelah kamu di dunia, maka ketika ruh masuk ke dalam jasad, ruh nggak bisa mikir lagi, nggak bisa kenal Allah, kecuali ketika dia mau kenal Allah, dia harus berpikir, gitu loh. Maka Allah itu menjadikan hambanya boleh saja lahir di bapaknya orang Kristen, bapaknya orang Buddha, bapaknya orang Hindu, bapaknya orang Konghucu, Nasrani, Yahudi, boleh aja. Kenapa? Karena semuanya yang diciptakan oleh Allah dan diperintah, semua dikasih modal akal gitu. Maka akalnya harus digunakan untuk bisa kembali mengenal siapa yang menciptakan saya. Kenapa orang Nasrani nggak masuk Islam, Bib? Karena dia percaya pada berita orang tuanya tanpa mau berpikir. Ketika orang tuanya ngasih berita, nak, nih sembah ini, ya Pak, dia nurut tanpa mau berpikir. Maka orang yang diciptakan dalam agama yang beda-beda, ketika dia mau berpikir, mencari tahu yang sebenarnya, siapa Tuhan yang bikin alam, maka dia akan bisa menemukan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, begitu pula anaknya orang Islam, dia lahir bapaknya Islam, dia diperintah sholat, puasa, tapi dia nggak pernah mikir, nggak kenal Allah, dia percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dengan berita orang tuanya, imannya juga nggak sah gitu. Imannya juga diperselisihkan. Sekarang bedanya apa? Orang Islam yang sholat percaya kata bapaknya, orang Kristen yang ke gereja percaya kata, bedanya apa? Sama-sama nggak kenal Tuhan yang sebenarnya yang mana gitu loh. Jadi yang dituntut seperti Quran mengatakan fa'lam annahu
la ilaha illallah. Kamu diperintah, Quran mengatakan, Allah mengatakan, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebaliknya apa? Selain Allah bukan Tuhan. Gitu dong mestinya. Dan untuk bisa mengenal ini, Allah menciptakan segalanya sebagai bukti kepada kita. Gitu. Jadi dalil mengenal Allah itu bukan Quran, bukan. Kamu tahu Allah, buktinya mana? Quran. Ini aneh. Qurannya itu kalamnya Allah. Sementara kamunya belum kenal Allah. Kamu mau kenal Allah lewat omongannya Allah, itu kebalik. Kenal Allah dulu, baru kamu tahu ini kalamnya Allah. Itu bukan dari kalamnya Allah kamu kenal Allah, bukan, itu kebalik namanya. Hah? Ente dapat surat nih. Suratnya siapa? Oh, ini suratnya Pak Haji Ajo. Kamu taunya dari mana? Kata surat ini. Nah, repot. Kata surat ini surat Pak Haji Ajo. Lah kalau yang nulis Pak Imin gimana? Yang nulis Pak Ijo gimana? Kamu tahu? Itu loh, kayak siapa? Orang Kristen mengenal Allah dari mana? Injil. Jadinya gimana? Tuhan 3. Coba. Orang Yahudi kenal Allah dari mana? Dari kitabnya. Gitu loh. Orang Hindu kenal Tuhan dari mana? Kitabnya. Semua yang kenal Tuhannya dari kitab nggak bakal bener nggak? Karena kebalik caranya, gitu loh. Kenal Tuhan dulu. Pak Jo itu yang kayak apa? Gitu loh. Baru orangnya begini. Kamu tahu sifat-sifatnya, kamu tahu omongannya. Ketika kamu nemu suratnya, oh iya betul nih, ini omongannya nih. Gitu, karena kamu tahu orangnya. Gitu dong mestinya. Jangan dibalik. Mau kenal Allah dari Quran. Nanti kalau yang kenal Allah dari Injil gimana? Lah, kamu tahunya Quran belum dirubah-rubah gimana? Kamu tahunya Injil belum dirubah-rubah gimana? Kamu tahunya Zabur nggak dirubah, kan kamu nggak tahu, gitu loh. Maka kenal Allah dulu jalannya, baru bisa yakin ini kalamnya Allah, gitu loh. Nah, Injil bukan. Kenapa? Sudah dirubah. Kamu tahu jadinya, karena kamu kenal Allahnya, gitu loh. Nggak mungkin nih, kalau ini beritanya Allah, di dalamnya nggak akan ada mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu di langit, Tuhan, gitu loh. Kamu akan tahu mana beritanya Allah yang benar, mana beritanya Allah yang salah. Ketika kamu kenal Allahnya, gitu loh. Nah, sekarang enggak. Mau kenal Allah pakainya Quran dan hadis, kebalik. Akhirnya apa? Allah punya tangan. Kan Qurannya begitu ngomongnya. Allah punya mata, Allah punya badan, Allah punya wajah. Loh, Qurannya begitu. Mau Qurannya begitu, mau begini. Kalau kamu caranya dari situ kamu salah. Gitu. Jadi untuk kenal Allah itu nggak butuh panduan Quran, enggak. Setelah kamu kenal Allah, baru kamu bisa akan tahu ini Quran kalamnya Allah atau bukan, Injil kalamnya Allah atau bukan, Zabur kalamnya Allah atau bukan. Lah, dari mana kenalnya Allah? Langit bumi ini namanya dalil kauniyah, dalil yang tidak tertulis, gitu. Apa kalau nggak ada Quran, ente nggak bisa tahu Allah? Apa kalau nggak ada Nabi, kamu nggak bisa tahu Allah? Bisa, kata siapa nggak bisa? Lah, kalau untuk tahu namanya siapa, perintahnya apa, nah itu lewat Nabi. Beda nih. Kalau mau tahu dia itu ada atau enggak, dia itu berkuasa atau enggak, ya cukup lihat langit dan bumi, kita bisa kenal kepada Allah. Gitu. Nyambung apa enggak? Ya. Jadi banyak orang-orang yang salah jalan untuk mengenal Allah,
ketika dia mencari jalan kenal Allah lewat Quran dan hadis. Kebalik, caranya kebalik gitu loh. Harus kenalnya Allahnya dulu, baru kamu bisa mendeteksi ini kalamnya Allah atau bukan gitu loh. Karena ketika kamu disodorkan nanti dengan Injil, Injil kalamnya siapa? Allah. Ini kan kalamnya Allah. Iya, Injilnya kalamnya Allah, tapi yang ini bukan gitu. Kenapa? Isinya sudah nggak ada yang menunjukkan ini betul-betul kalamnya Allah, udah dirubah, ditambahin gitu. Zabur bukan, Taurat bukan gitu. Nah Quran, nah ini otentik nih, ini asli nih. Kenapa? Karena di dalamnya semua bicara tentang kebenaran yang menunjuk kepada Allah tanpa ada yang menambahkan. Taunya bagaimana? Isinya masih cocok dengan sifat-sifat Allah gitu loh. Isinya masih sesuai dengan apa yang diyakini tentang Allah. Jadi ente bisa membenarkan ini kalamnya Allah ketika kamu kenal Allahnya dulu. Jangan dibalik. Nyambung nggak? Ya. Jadi untuk membuktikan Allah itu ada, Allah berkuasa, Allah bersifat ilmu, cukup pakai apa? Langit dan bumi. Dan bukti ini ditunjukkan langsung oleh Allah dalam Quran. Kapan? Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mau mengajarkan tentang Tuhan, dia mengajarkan dengan apa? Suruh lihat bintang. Oh tadinya ada terus jadi nggak ada. Suruh lihat bulan, suruh lihat matahari. Maka mengatakan semua ini bukan Tuhan. Itu dalil yang diajarkan Allah kepada kita melalui kisah Nabi Ibrahim. Kita suruh nyontoh gitu loh. Kalau ente mau kenal Allah, caranya bukan lewat kalamnya Allah, bukan, tapi caranya kayak Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap Nabi Ibrahim lagi nyari Tuhan. Bukan Nabi nyari Tuhan. Kalau Nabi nyari Tuhan itu nyari apa dong? Nabi Ibrahim bukan nyari Tuhan, mengajarkan bagaimana mengenal Tuhan. Begitu mestinya. Nabi kok nyari Tuhan? Nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan akal, keistimewaan ilmu, hingga dia nggak kayak kita. Untuk kenal Allah harus pakai apa? Dituntun yang lain. Enggak, Nabi akalnya bisa langsung menemukan kauniyah, dalil kauniyah, dalil yang tidak tertulis. Setiap pergerakannya langit, bumi itu dipikirkan, nggak mungkin muncul sendiri, nggak mungkin ada sendiri, nggak mungkin matahari Tuhan, nggak mungkin sampai punya kesimpulan bahwa yang menciptakan alam pasti Esa, pasti kuasa, pasti berilmu, sampai dengan sifat-sifat yang 20 ya. Jadi kita udah sampai kepada sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Insya Allah perjumpaan berikutnya kita akan bahas sama, basor, kalam. Apa buktinya kalau Allah bersifat sama, bersifat basor, dan bersifat kalam? Kenapa? Karena tiga sifat ini nggak berhubungan dengan menciptakan alam. Beda dalil nih. Kalau menciptakan alam ini urusannya sama kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sudah. Sama, basor, kalam punya urusan lain nanti. Nggak berkaitan sama menciptakan alam semesta. Karena banyak orang bisa bekerja tapi bisu, ada nggak? Ada nggak? Orang bisa bekerja tapi buta, ada? Banyak. Orang bisa bekerja tapi tuli, ada? Berarti nggak, sifat yang tiga ini sama, basor, kalam, nggak ada hubungan sama menciptakan alam semesta. Jadi
kita akan menghadirkan nanti dalil yang lain. Apa sih dalilnya? Kalau Allah itu melihat, mendengar, dan berbicara, insya Allah. Mudah-mudahan iman kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi iman yang benar, iman yang sesuai dengan a'immatu ahlu sunnah wal jamaah, iman yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba aghfir kulli hauba wastur lana aurati wa amin irati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi isma' fadlan wa judan manna sabi minna bil mustafa rasuli بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.